Kedua saudara itu berdebat saat sedang mengangkat peti jenazah ayahnya. Tiba-tiba, gagang si adik lepas. Jenazah ayahnya masuk ke selokan. Jenazah ayahnya menghilang saat mereka mencarinya. Ayahnya mewariskan sebuah mansion untuk mereka sebelum meninggal. Dan sebuah pabrik benang yang hampir bangkrut. Mereka menemukan bahwa mansion ini karya dari arsitek ternama. Mereka melelang mansion ini dan menarik perhatian banyak orang. Mereka sangat senang dan berdiskusi harga lelang. Tiba-tiba seekor tikus muncul. Makhluk kecil ini yang membuat film ini semakin kocak. Mereka memutuskan menangkap tikus untuk menghindari harga lelang jatuh. Mereka memotong keju dan memasangnya di jebakan tikus. Mereka berdebat tentang letak keju dan tidak sadar keju sudah diambil oleh tikus. Tikus yang kenyang kembali tidur. Tiba-tiba paku satu persatu menusuk ke dalam tikus yang kenyang kembali tidur. Tiba-tiba paku satu persatu menusuk ke dalam rumahnya. Tikus belum sempat sadarkan diri, langsung kabur. Paku di belakang mengejarnya terus. Mereka memaku paku di luar dengan santai. Tikus terjebak di antara paku dan tersisa paku terakhir. Tikus hampir saja tertusuk paku. Ternyata Lars kehabisan paku. Dia pun mengambil palu. Annie datang menyuruh Lars membantunya membawa batap ke lantai atas. Tikus yang lolos memutuskan untuk membalas dendam. Dia bersembunyi di belakang botol kaca dan menakuti mereka. Mereka terpeleset dan jatuh ke dalam batap. Mereka berseluncur di atas es dan tenggelam. Mereka marah dan bersiap perang dengan tikus. Kemudian memasang jebakan di seluruh ruangan. Jika tikus keluar, maka akan terjebak. Mereka bersiap pergi, tapi pintu terkunci. Mereka pun tidur bersama jebakan tikus. Setelah bangun melihat tikus lewat di hadapannya berhasil melewati semua jebakan. Kemudian mulai memanjat dan lompat ke rak dan naik ke sebuah kaleng. Tikus lompat dan buah ceri terjatuh. Mereka pun debut menjadi manusia perangkap tikus. Amarah mereka meledak mengambil vakum dan memasukkannya ke lubang. Tikus berusaha mati-matian memeluk kabel, tiba-tiba terdengar suara dari vakum. Mereka sangat senang, akhirnya tikus berhasil ditangkap. Tapi saluran vakum di belakang mereka mengeluarkan air. Ternyata mereka menyedot air selokan. Kantong vakum semakin membesar dan akan meledak. Tikus mengintip dari luar jendela. Saat mereka menoleh akhirnya, mereka pun pasrah dan pergi ke pet shop membeli seekor kucing garang. Katanya kucing ini pernah membunuh Jerry dan Mickey. Kenangan anak-anak dimusnahkannya. Mereka membawa kucing pulang. Saat kucing dan tikus bertatapan, salah satu ditakdirkan mati. Kucing mengejar tikus 3 hari 3 malam, tikus naik ke atas tali lift. Saat kucing masuk ke dalam, tikus memutuskan talinya dan kucingnya pun out. Mereka kembali mencari pertolongan lain. Kali ini adalah pemburu tikus dan dia sangat profesional. Dia menganalisa kotoran tikus terlebih dahulu, dan tikus itu diduga jantan, rasanya sedikit kecut dan kurang kalsium. Tikus kaget melihat adiknya di depan. Pemburu sedang mencari keberadaan tikus. Tikus menggigit kabel saat dia tidak sadar dan membawa kabelnya masuk lalu mulai memutar. Saat pemburu menyambungkan kabelnya dan yang muncul di monitor adalah mobil dan tikus yang berada di atas. Tikus pelan-pelan melompat. Pemburu pun marah dan merasa dirinya sangat terhina. Tikus memberikan kotorannya untuk pemburu sebelum pergi karena pemburu menyukainya. Pemburu juga out. Melihat rumah yang hancur, mereka berpikir keras. Mereka menemukan makanan yang dibuat oleh tikus dan bersiap menyerangnya. Tapi bukan tikus yang terluka, malahan mereka. Ernie yang marah kembali mengejar tikus ke atas cerobong. Tapi dia tersangkut karena tidak diet beberapa hari ini. Tikus keluar dan melepas gagang pipa gas. Lars menyalakan senter ingin menolong kakaknya, tapi kebetulan senternya kehabisan baterai. Tikus yang baik hati datang memberinya korek api. Saat korek dinyalakan, Ernie meluncur terbang dan mendarat masuk ke danau. Lars terpental masuk ke ruang wine. Saat ingin bangkit, tiba-tiba sebuah lemari jatuh tepat menimpa tangannya. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Ernie tidak tahan lagi dan mengambil senapan mulai menembak. Skill tembaknya sangat tepat meleset. Tikus sembunyi di dalam kaleng dan kabur menggelinding. Akhirnya kaleng itu berhasil ditembak Ernie, tapi tikus tidak tertembak. Tikus kembali lari dan masuk ke lubang. Ernie mendorongnya ke lubang, tapi mereka tidak tahu selongsongnya mengarah pada sebuah granat. Mereka lagi-lagi gagal memburu tikus. Mereka menyalahkan masing-masing atas kegagalan kali ini. Mereka pun berdebat dan mulai melempar barang.
Tapi lemparan jeruk berhasil mengenai tikus yang sedang menonton. Mereka hanya perlu membunuh tikus itu yang jelas-jelas di depan mata, tapi mereka tidak tega. Mereka pun mengirim tikus itu pergi. Mereka mulai memberesi rumah dan bersiap menjualnya, tapi berat tikus tidak memenuhi aturan pengiriman dan dipulangkan. Tikus tiba-tiba muncul di hari pelelangan. Ernie kaget, mereka kembali mencari tikus. Tikus masuk ke dalam rambut seorang wanita. Mereka duduk di samping wanita itu dan berhasil menangkapnya. Tapi tikus berhasil meloloskan diri dan masuk ke baju Lars. Lars mulai menari dan tidak sengaja mementalkan rokok ke dalam rambut wanita tadi. Ernie berniat membantu wanita itu mematikan apinya, tapi api berhasil ditiupnya. Ernie mengambil sempen seorang kakek untuk memadamkannya, tapi Lars mengambil pipa air tapi telat oleh seorang pria yang lebih dulu memadamkannya. Ernie mengambil pipa air dan memasukkannya ke dalam lubang, kemudian menyuruh adiknya memutar keran sampai penuh. Lubang dipenuhi oleh air, tikus menyelamatkan diri. Lelang berakhir dan harga lelang rumah mencapai 250 juta dolar. Tiba-tiba air memenuhi seluruh ruangan dan semua orang terhanyut keluar. Ernie menenangkan tamu agar tidak panik karena rumah masih ada. Sekarang sudah tidak ada. Dua saudara yang malang, tadinya bernilai 250 juta dolar, sekarang hanya sebongkah reruntuhan. Tikus sembunyi di bawah mobil dan mulai mengintili mereka. Mereka datang ke pabrik benang yang hampir bangkrut. Mereka tidur kelelahan. Tikus menghidupkan mesin dan meletakkan keju di atas pengangkut. Kemudian keju benang berhasil diciptakan, rasanya sangat nikmat. Tidak lama keju benang langsung terkenal dan menjadi produk terlaris. Pabrik benang yang tadinya hampir bangkrut berubah menjadi pabrik keju. Terlahirlah koki tikus pertama di dunia. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.